Perkenalkan, nama saya Niputu Regina Natalia, nomor absen 30 dari kelas 8B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai getaran. Jadi, satu getaran itu didefinisikan saat satu kali benda bergetar penuh dari titik awal kembali ke titik tersebut. Lalu adapun periode getaran. Periode getaran ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran. Lalu adapun frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya getaran yang mampu dilakukan dalam tiap satuan waktu. Satuannya hertz. Dan adapun amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan getaran yang paling jauh dari titik kesetimbangannya. Dan adapun simpangan. Nah, simpangan ini adalah jarak yang ditempuh oleh bandul dari titik kesetimbangannya. Lalu getaran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu getaran mekanis dan getaran non-mekanis. Getaran mekanis ini adalah getaran yang dialami oleh benda karena adanya pergeseran sudut. Contohnya getaran pada senar gitar dan getaran pada bandul atau ayunan. Yang kedua itu adalah getaran non-mekanis. Getaran non-mekanis ini adalah getaran yang dialami suatu benda karena adanya perubahan atau perpindahan secara besar-besaran. Contohnya itu adalah tegangan, listrik, dan magnet. Besar getaran dari sini ke sini itu 1/4 atau 0,25. Lalu setengah getaran itu adalah ABC. 3/4 getaran itu adalah ABCD. Dan adapun amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan getaran yang paling jauh dari titik kesetimbangannya, dari BA atau BC. Selanjutnya ada rumus. Nah, rumus dari getaran ini ada F sama dengan N/T atau T sama dengan T besar atau periode sama dengan time dibagi N. Ini rumus segitiga Pascalnya, ini juga rumus segitiga. Atas bawah dibagi, kanan kiri dikali. Ini juga atas bawah dibagi, kanan kiri dibagi. Atas kiri dibagi, kanan kiri dikali. Lalu keterangannya F itu frekuensi dengan satuan hertz, N itu banyaknya getaran, T itu waktu atau satuannya itu second, dan T itu T besar adalah periode dengan satuan second juga. Adalah getaran yang merambat melalui medium atau perantara. Gelombang itu dibagi menjadi dua berdasarkan ada atau tidaknya perantara atau medium dan berdasarkan arah getarnya. Berdasarkan ada atau tidaknya medium atau perantara dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu contohnya seperti gelombang air, gelombang tali, sedangkan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak perlu medium atau perantara untuk merambat. Contohnya itu seperti gelombang sinar X dan cahaya. Lalu adapun pembagian gelombang berdasarkan arah getarnya. Yang pertama itu adalah gelombang transversal. Jadi gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Nah, ini dia gambar dari gelombang transversal. Jadi, ini adalah gambar gelombang transversal. Satu gelombang itu terdiri satu bukit dan satu lembah. Bukit itu adalah ABC dan lembah gelombang itu adalah DDE. Lalu B dan E itu adalah puncak gelombang dan D yang ini itu adalah dasar gelombang. Lalu D aksen sampai B itu dan D aksen sampai D itu adalah amplitudo. Lalu adapun jarak antara satu gunung dengan gunung lainnya itu dinamakan lambda. Lalu ini juga lambda. Lambda adalah panjang gelombang. Adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini terdiri atas renggangan dan rapatan. Jadi satu gelombang longitudinal terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Renggangan itu nilainya setengah, 1/2 atau 0,5. Lalu rapatan juga nilainya setengah. Jadi satu gelombang itu adalah satu renggangan dengan
selanjutnya ada rumus cepat ramah gelombang. Jadi cepat ramah gelombang ini adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam tiap satuan waktu. Adapun rumus dari cepat ramah gelombang yaitu V sama dengan lambda dikali F dan V sama dengan lambda dibagi T. Nah, ini dia rumus segitiga Pascal. Atas bawah dibagi, kanan kiri itu dikali. Atas bawah dibagi dan kanan kiri dikali. Keterangan untuk rumus ini adalah V itu adalah cepat ramah gelombang dengan satuan meter per second. Lalu lambda sama dengan panjang gelombang dengan satuan meter dan frekuensi dengan satuan hertz. Lalu T atau periode dengan satuan second. Jadi sekian pembahasan saya mengenai gelombang. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.